jam gitu ya. Jadi nanti waktu Ibu adalah sampai dengan pukul 11.30 Bapak Ibu. Kita mulai pukul 9.30, nanti akan selesai pukul 11.30. Materi nanti akan dipandu oleh moderator dari kami Bapak Ibu, Ibu Tesya. Dengan moderator siapa ya? Assalamualaikum. Sebentar ya Bu ya, saya Kak Intan bukan? Siapa ya moderator untuk materi ini? Sebentar Bu, saya koordinasi dulu ya. Mohon maaf. Assalamualaikum Ibu Tesya. Ya, salam Pak. Mohon maaf Ibu Tesya, nampaknya mungkin Ibu bisa menyampaikan materinya. Mungkin nanti akan saya menjadi moderatornya karena ternyata tadi kayaknya ada halangan moderator yang sudah kami siapkan. Silakan nanti saya akan memandu jalannya diskusi pelatihan ini untuk materi regulasi jaminan produk halal ini. Silakan Ibu Tesya, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Osep Budiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam yang warahmatullahi saya wabarakatuh. hormati pimpinan dan juga segenap jajaran dari Halal Institut. Yang saya hormati Bapak Osep Budiana yang akan membersamai kita pada sesi pagi hari ini. Dan juga yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta pelatihan penyelia halal. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Tesya Ekawati.
Saya dari Deputi Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal. Baik, saya izin untuk share screen. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Ibu. Sudah, Bu. Oh ya, baik, baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan regulasi jaminan produk halal, kemudian apa saja yang menjadi tugas dan juga tanggung jawab dari penyelia halal. Sebagai dasar hukum dari materi kita kali ini, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di mana undang-undang ini adalah dasar di mana penyelenggaraan JPH itu mulai mulai dijalankan. Jadi dalam penyusunannya pun ini sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun. Jadi mulai di tahun 2004 itu sudah mulai disusun. Kemudian di tahun 2014 di akhir kepemimpinan Presiden SBY, beliau mensahkan undang-undang terkait dengan jaminan produk halal ini. Kemudian dalam perjalanannya uh, ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, di mana undang Hacker ini juga mensupport terkait dengan pelaksanaan jaminan produk halal, di mana dalam salah satu pasalnya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan layanan, terutama khusus untuk pelaku usaha skala mikro dan kecil, di mana di sini ada terkait dengan self declare dan juga tentang berubahnya masa berlaku dari sertifikat halal yang semula berlaku selama 4 tahun, kemudian di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini diubah menjadi berlaku menjadi bisa dikatakan sepanjang tidak ada perubahan, jadi berlaku seumur hidup. Kemudian selanjutnya dalam pelaksanaannya pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Jadi kalau kita melihat di sini dari Undang-Undang Nomor 33 2014 itu sebenarnya eh, apa kita tidak bisa langsung menjalankan tugas terkait dengan penyelenggaraan JPH. Karena apa? Untuk menjalankan tugas tersebut, kami memerlukan adanya turunan dari regulasi undang-undang tersebut, baik itu peraturan pemerintah, baik itu keputusan Menteri Agama, baik itu keputusan Kepala Badan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam perjalanannya memang dari 2014 ini, kami sudah terbit beberapa PP ya. Jadi ini PP 42 ini adalah PP yang terakhir yang yang kami sahkan, yang kami buat. Di sini sudah terjadi banyak sekali perubahan-perubahan. Nah, kemudian di sini juga ada keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021 terkait dengan apa saja jenis produk yang wajib terikat halal. Kemudian juga di sini ada KMA nomor 1360. Di sini adalah kebalikan dari KMA 748, di mana KMA 1360 ini mengatur terkait bahan apa saja yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Kemudian dalam perjalanannya juga kedua KMA ini memang nantinya akan terus mengikuti perkembangan, karena terkait dengan teknologi pangan dan lain sebagainya itu akan sangat dinamis sekali. Oleh karena itu dalam KMA ini 944 tahun 2024 ini adalah revisi pertama kali terhadap KMA 748, di mana KMA 944 ini mengatur terkait dengan perubahan jenis produk yang wajib bersertifikat halal, khususnya pada lampiran untuk produk makanan minuman.
Kemudian selanjutnya di sini juga ada keputusan Kepala BPJPH nomor 14 2024. Ini terkait dengan penetapan tarif pelayanan BLU BPJPH. Kemudian juga keputusan Kepala BPJPH terkait dengan penetapan label dan juga keputusan Kepala BPJPH nomor 145 tentang penggunaan label yang telah memperoleh sertifikat halal. Baik Bapak Ibu, kalau kita melihat perjalanan panjang sertifikasi halal di Indonesia, kita akan menemukan bahwa sistem yang telah berjalan saat ini bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, tapi ini merupakan suatu proses yang sangat panjang. Transformasi dimulai dari kesadaran yang kemudian menjadi berkembang menjadi kebutuhan hingga akhirnya diterapkan menjadi kewajiban yang berlaku secara nasional. Jadi di sini kalau kita melihat pada tahun 1976, di mana Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan pelabelan produk non halal, khususnya yang mengandung babi. Jadi di sini pemerintah mengeluarkan regulasi dari masih sebatas pada aspek higienitas dan kesehatan, tetapi belum dari sisi secara syariahnya. Kemudian pada tahun 1988 ini ada terjadi kasus lemak babi di beberapa produk dan ini sangat menjadi perhatian publik. Dan ini juga menjadi keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 1989 berdirilah lembaga sertifikasi halal pada saat itu yang merupakan lembaga non pemerintahan, yaitu LPPOM MUI. Dan LPPOM MUI inilah yang pada saat itu satu-satunya lembaga yang mengeluarkan sertifikat halal yang saat itu memang masih bersifat voluntary atau sukarela, di mana hanya bagi pelaku usaha yang ingin mensertifikat produknya saja yang mendaftarkan produk dan mengurus sertifikatnya di LPPOM. Sedangkan bagi yang masih belum ingin mensertifikat produknya, maka pada saat itu memang belum ada kewajiban. Oleh karena itu, di tahun 2014, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 terkait dengan kewajiban sertifikat halal. Dan di sini kalau kita lihat dari 2014 ke 2017, di mana saat itu BPJPH sudah berdiri di bawah Kementerian Agama, ini merupakan proses yang sangat panjang dalam kurun waktu 3 tahun dari 2014 ke 2017. Karena apa? Karena untuk menjalankan penyelenggaraan JPH ini, pemerintah perlu menyiapkan turunan regulasi yang mengatur sampai ke tingkat teknis. Kemudian di tahun 2021 sampai 2039 BPJPH mengeluarkan kebijakan terkait dengan penahapan kewajiban sertifikasi halal. Jadi di sini pada saat kewajiban ini sudah berlaku, itu tidak berarti semua jenis produk pada satu waktu semuanya wajib bersertifikat halal. Tidak seperti itu. Jadi pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk beberapa jenis produk, misalnya makanan minuman itu akan dikenakan kewajiban penahapan yang pertama, kemudian nanti selanjutnya ada jenis produk lainnya, kemudian penahapan berikutnya ada jenis produk lainnya. Jadi dibuat secara bertahap. Nanti terkait jenis produknya apa saja nanti ada di slide berikut Bapak Ibu. Kemudian di tahun 2024 di sini BPJPH bereformasi. Jadi yang sebelumnya kami berada di bawah Kementerian Agama, saat ini kami sudah menjadi lembaga pemerintah non kementerian. Artinya di sini bahwa kami pimpinan kami langsung bertanggung jawab ke langsung ke presiden. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, di sini jika kita berbicara tentang halal, sebenarnya kita tidak hanya berbicara tentang kewajiban agama semata. Jadi terkait dengan halal, ini sudah menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Dan berdasarkan pada data slide ini, di mana jumlah penduduk Muslim dunia itu telah mencapai sekitar 2 miliar jiwa. Dan menariknya di sini lebih dari 60% populasi Muslim dunia itu terkonsentrasi di 10 negara terbesar, termasuk di sini adalah Indonesia. Di mana Indonesia menempati posisi kedua dengan sekitar 236 juta jiwa Muslim. Dan ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar halal terbesar di dunia.
Dan kemudian mengapa hal ini penting? Karena bagi sebagian besar konsumen Muslim, nilai-nilai agama menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih dan mengonsumsi produk. Bahkan berbagai penelitian menunjukkan bahwa sekitar 70-90% Muslim di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah serta 93% Muslim Indonesia menjadikan aspek kehalalan sebagai faktor penting dalam keputusan pembelian. Jadi di sini dengan kata lain, ketika konsumen Muslim berbelanja, mereka tidak hanya mempertimbangkan harga, kualitas, merek, tapi juga mempertimbangkan apakah produk tersebut halal dan juga sudah terjamin dan dapat dipercaya. Kemudian hal inilah yang kemudian mempengaruhi pola belanja konsumen Muslim secara global, di mana total belanja konsumen Muslim dunia untuk berbagai produk layanan halal mencapai sekitar 2,29 triliun dolar Amerika Serikat. Dan angka ini menunjukkan betapa besarnya potensi halal di dunia. Jadi di sini kita bisa melihat ada apa dari makanan ya, halal food, kemudian dari fashion, kemudian media dan rekreasi, kemudian juga di sini ada travel, kemudian juga ada obat-obatan dan juga kosmetik. Jadi jika kita lihat lebih rinci, pengeluaran terbesar masih berada pada sektor makanan halal di sini yang mencapai 1,4 triliun dolar Amerika Serikat. Jadi artinya peluang industri halal terbuka sangat luas di berbagai sektor usaha. Dan eh, oleh karena itu, peran pemangku kepentingan seluruh yang berperan serta dalam ekosistem halal, termasuk LPH, auditor halal, penyelia halal, dan pelaku usaha menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa produk yang beredar benar-benar memenuhi standar halal yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Jadi pada intinya adalah di sini di mana Indonesia sebagai negara Muslim terbesar kedua di dunia itu sangat memiliki potensi untuk bisa menjadi apa ya, untuk bisa mengambil peran dalam ekonomi bahkan di tingkat dunia, terutama untuk produk-produk yang sudah bersertifikat halal. Dan ini sangat diperlukan apa dukungan dari para stakeholder, termasuk di sini yaitu penyelia halal dan kami juga apa kami BPJPH tidak dapat bekerja dengan sendiri, oleh karena itu peran dari Bapak dan Ibu pada hari ini mengikuti pelatihan penyelia halal adalah salah satu langkah baik, di mana nantinya kami harapkan dukungan dari Bapak dan Ibu untuk bisa menciptakan ekosistem halal. Jadi tidak hanya secara nasional, tapi juga nanti ke depannya bisa secara global. Baik, Bapak Ibu, di sini tadi seperti saya katakan bahwa dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, BPJPH tidak dapat bekerja sendiri. Kami sangat membutuhkan dukungan dari berbagai stakeholder. Jadi di sini yang pertama di sini ada UPT Balai dan Loka, di mana UPT Balai dan Loka ini merupakan kepanjangan tangan dari BPJPH yang berada di tingkat provinsi, di mana untuk saat ini kami memang baru memiliki 10 UPT. Dan 10 PT ini tetap untuk layanannya dapat menjangkau ke seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Dan insya Allah di tahun ini nanti kami akan menambah 15 balai lagi, sehingga nanti diharapkan setiap satu provinsi ada satu PT balai ataupun loka yang dapat memberikan layanan halal secara langsung di daerah-daerah. Kemudian di sini juga ada komisi fatwa dan komite fatwa, di mana untuk baik itu komite maupun komisi fatwa adalah dua peran yang sama-sama menyelenggarakan dalam penetapan sidang penetapan kehalalan. Jadi untuk komite fatwa di sini itu untuk yang jalur self declare, kemudian untuk komisi fatwa untuk jalur yang reguler. Kemudian di sini juga ada LPH dan juga ada LHLN, di mana ini adalah dua lembaga yang di mana untuk LPH adalah lembaga pemeriksa halal yang ada di Indonesia, sedangkan LHLN di sini adalah lembaga halal luar negeri yang memang berada di luar negeri. Kemudian di sini juga ada auditor halal, di mana auditor halal ini merupakan SDM yang dimiliki oleh LPH yang bertugas dalam melakukan pemeriksaan di lapangan. Kemudian di sini juga ada apa
LPK. LPK yaitu lembaga apa penyelenggara pelatihan ya, seperti yang Bapak dan Ibu ikuti pada hari ini, yaitu di Halal Institute, di mana LPK ini yang apa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk SDM halal, seperti penyelih halal, auditor halal, kemudian juru sembelih halal, dan juga SDM syariah. Nah, kemudian di sini juga ada LP3H dan ada P3H, di mana untuk LP3H ini adalah lembaga yang melakukan pendampingan oleh P3H-nya. P3H di sini adalah SDM yang dimiliki oleh LP3H, di mana lembaga tersebut melakukan pendampingan khusus untuk pelaku usaha yang mendaftarkan produknya pada jalur self-declare. Kemudian di sini juga ada Satgas JPH yang berada langsung di bawah Kementerian Agama. Kemudian juga ada kementerian atau lembaga dan juga dinas terkait seperti Kemenperin, Badan POM, Kementan, Kemenkop, UKM, Kemendak, dan lain sebagainya. Dan terkait untuk kementerian atau lembaga dan juga dinas ini, kami sudah melakukan apa, baik itu misalnya pengawasan terpadu oleh Kementan ataupun dengan berbagai kementerian atau lembaga dalam penyusunan regulasi ataupun harmonisasi. Baik, Bapak Ibu, di sini kita akan membahas terkait dengan apa saja yang menjadi asas dan tujuan penyelenggaraan JPH dan juga apa saja yang menjadi kewenangan dari BPJPH. Jadi di sini tujuan besar dari penyelenggaraan JPH adalah memberikan kenyamanan dan kepastian, kemudian melindungi konsumen, kemudian apa meningkatkan, jadi untuk produk-produk yang sudah bersertifikat halal itu dapat menambah nilai dari produk tersebut, di mana sertifikasi halal itu menjadi keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional. Kemudian selain itu juga uh, apa kami mendukung perekonomian nasional. Jadi dengan semakin banyak produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal, maka BPJPH di sini mendorong pertumbuhan sektor industri yang berkontribusi pada perekonomian. Kemudian juga di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Uh, Kemudian jadi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen di sini bisa sampai tingkat global, di mana BPJPH bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat referensi halal dunia. Kemudian di sini BPJPH juga didirikan berdasarkan asas perlindungan, kemudian di mana asas perlindungan ini BPJPH bertugas melindungi konsumen Muslim agar produk yang dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian untuk asas keadilan, bahwa di mana proses penjaminan produk halal harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi terhadap pelaku usaha. Kemudian untuk asas kepastian hukum, di sini BPJPH memastikan bahwa pelaksanaan jaminan produk halal itu memiliki dasar hukum yang kuat dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat. Kemudian untuk akuntabilitas, di sini BPJPH bertanggung jawab atas setiap keputusan dan kebijakan terkait dengan JPH, dan untuk transparansi di mana di sini menjamin keterbukaan informasi mengenai proses, standar, dan juga status dari produk halal. Kemudian asas yang berikutnya itu efektivitas dan efisiensi. Jadi BPJPH mengelola sistem JPH dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal sehingga layanan yang kami berikan itu bisa dilakukan secara cepat dan juga tepat. Kemudian yang terakhir yaitu profesionalitas. Di sini artinya seluruh proses layanan yang diberikan oleh BPJPH itu harus dilakukan secara kompeten, kemudian objektif, kemudian juga bertanggung jawab sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian selanjutnya yaitu di sini apa saja yang menjadi kewenangan BPJPH. Di sini ada 10 poin. Yang pertama yaitu BPJPH merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH.
dan juga menetapkan NSPK, yaitu norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH. Jadi untuk poin 1 dan 2 ini merupakan kewenangan BPJPH selaku regulator, di mana sampai dengan tahun 2026 ini BPJPH sudah mengeluarkan 100 lebih regulasi, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan Menteri Agama, kemudian juga peraturan kepala badan. Dan ini akan selalu berkembang mengikuti perubahan dan juga kebutuhan, di mana kami ingin semua regulasi yang kami keluarkan itu akan semakin memberikan kemudahan dalam layanan sertifikasi halal. Kemudian BPJPH juga berwenang menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk. Ini khususnya untuk produk-produk yang memang sudah melalui pemeriksaan oleh tim pengawas kami dan diputuskan bahwa memang produk tersebut tidak produk tersebut sudah melanggar ketentuan halal sehingga dapat dicabut, ataupun di sini selain menerbitkan juga dapat mencabut sertifikat halalnya. Kemudian BPJPH melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri, di mana untuk produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Indonesia itu harus diregistrasi terlebih dahulu. Kemudian melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, di mana kami dalam 3 tahun terakhir ini melakukan gerakan namanya Wajib Halal Oktober. Dan gerakan Wajib Halal Oktober ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Jadi sampai dengan hari ini kami masih melakukan kegiatan ini, sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal. Karena apa? Karena masih banyaknya masyarakat dan juga pelaku usaha yang belum terinformasi terkait dengan kewajiban produk halal ini. Sehingga ini merupakan salah satu tugas kami yang akan terus dilakukan secara kontinu. Dan di tanggal 4 Juni kemarin, di tahun 2026 ini, kami melakukan gerakan WHO Wajib Halal Oktober, di mana kami memperoleh penghargaan dari Rekor Muri karena kami melakukan sosialisasi di 2000 lebih titik, 2183 titik kalau tidak salah. Jadi ini merupakan titik sosialisasi terbesar, terbanyak. Oleh karena itu, kami mendapatkan penghargaan dari Museum dari Muri, karena ini kami lakukan serentak pada tanggal 4 Juni di seluruh Indonesia. Kemudian BPJPH juga berwenang untuk mengakreditasi LPH, kemudian juga meregistrasi auditor halal, kemudian juga melakukan pengawasan terhadap JPH, dan melakukan pembinaan auditor halal. Kemudian yang terakhir, BPJPH juga melakukan kerjasama dengan lembaga, baik itu dalam dan luar negeri, di bidang penyelenggaraan JPH. Baik, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat ya bahwa Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014 yang didukung oleh Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, Undang-Undang Cipta Kerja, di sini mengatur di dalam pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Dan di sini apa yang dimaksud dengan produk? Produk tersebut terdiri dari 2 kategori, yaitu barang dan jasa. Untuk barang, di sini ada sekitar 8 jenis, yaitu makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, dan barang gunaan. Kemudian, apa saja yang termasuk dalam jasa, yaitu penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan juga penyajian. Selanjutnya, di sini di dalam PP nomor 42 itu diatur terkait dengan penahapan kewajiban sertifikat halal, di mana untuk penahapan yang pertama yaitu berlaku sudah di tahun 2024, ini berlaku untuk jenis produk makanan dan minuman, kemudian jasa dan hasil penyembelihan, dan juga bahan baku, bahan tambahan, dan juga bahan pangan dan penolong untuk produk makanan dan minuman. Jadi artinya untuk ketiga jenis produk ini itu sudah wajib bersertifikat halal di tahun 2024.
Nah, ini awalnya berlaku untuk semua skala ini ya, skala dari pelaku usaha, baik itu untuk mikro, kecil, menengah maupun besar. Namun, karena pemerintah melihat banyaknya pelaku usaha, khususnya untuk skala mikro dan kecil yang belum siap terkait dengan kewajiban sertifikat halal ini, dan terlebih juga untuk skala mikro dan kecil ini jumlahnya jauh lebih besar dari skala menengah dan besar, sehingga pemerintah mengambil kebijakan mengatur kembali di dalam PP 42 ini khusus untuk pelaku usaha eh, dengan jenis produk makanan dan minuman itu diberikan relaksasi hingga 2026. Artinya di sini untuk yang skala mikro dan kecil baru apa terkena kewajiban sertifikat halal di Oktober 2026 ini. Sedangkan untuk pelaku usaha menengah dan besar itu tetap berlaku di 2024. Nah, kemudian di sini juga berlaku relaksasi tersebut juga berlaku untuk produk luar negeri yang akan berlaku di Oktober 2026 ini. Mengapa? Karena untuk produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Indonesia, kami masih membutuhkan regulasi yang mengatur terkait hal tersebut. Karena apa? Karena terkait produk-produk impor itu sudah ada regulasi sebelumnya. Baik itu yang diberlakukan oleh Bea Cukai ataupun oleh Kementerian Perdagangan dan lain sebagainya gitu. Jadi kami di sini perlu melakukan harmonisasi terlebih dahulu. Jangan sampai peraturan terkait dengan halal ini nanti bergesekan dengan peraturan yang sudah diberlakukan oleh kementerian ataupun lembaga yang sudah diterbitkan terlebih dahulu. Oleh karena itu kami perlu menyelaraskan seperti itu. Sehingga dalam penyusunannya ini kami sudah mau mencapai final dan di Oktober 2026 nanti ini sudah dapat diberlakukan. Kemudian apa saja yang menjadi kewajiban halal di 2026? Ini berlaku untuk kategori produk obat tradisional dan suplemen, kemudian kosmetik, produk kimiawi dan rekayasa genetik, dan juga untuk barang gunaan. Jadi artinya di 2026 ini baik itu untuk skala mikro, kecil, menengah dan besar, untuk keenam ya, keenam jenis produk ini semuanya sudah wajib bersertifikat halal. Kemudian di 2029 itu berlaku untuk obat bebas dan obat bebas terbatas. Di sini juga untuk alat kesehatan kategori B. Kemudian di 2034 itu untuk obat keras kecuali psikotropika. Kemudian juga untuk alat kesehatan kategori C. Kemudian di 2039 berlaku untuk produk biologi dan untuk alat kesehatan kategori D. Baik, Bapak Ibu, di sini kita melihat tadi seperti sudah disebutkan bahwa yang dimaksud produk di sini adalah barang dan jasa. Untuk barang di sini ada 8, untuk jasa di sini ada 7. Nah, ini untuk produk-produk ini yang wajib bersertifikat halal, misalnya untuk makanan, minuman, obat kosmetik, itu apa saja jenis-jenisnya, itu nanti diatur dalam KMA. Seperti yang sudah ada saat ini, yaitu KMA 748, KMA 1360, dan juga KMA 944. Nah, ini nanti akan terus berubah mengikuti perkembangan dan juga kami tetap berkoordinasi dengan kementerian ataupun lembaga terkait. Kemudian di sini untuk produk kimiawi, biologi, dan rekayasa genetik itu apa saja yang wajib bersertifikat halal. Nah, di sini hanya yang terkait dengan makanan, minuman, obat, ataupun kosmetik. Kemudian untuk barang gunaan apa saja yang menjadi kewajiban sertifikat halal, di sini hanya bagi barang yang berasal dan atau mengandung unsur hewan. Kemudian bagaimana jika seandainya produk tersebut memang tidak mengandung unsur hewan? Bagaimana bisa membuktikannya jika memang tidak mengandung unsur hewan? Karena kalau tidak mengandung unsur hewan, maka barang gunaan tersebut tentunya tidak wajib bersertifikat halal. Jadi di sini bagi pelaku usaha yang memproduksi barang gunaan yang memang tidak mengandung unsur hewan bisa melampirkan hasil uji lab yang menyatakan bahwa memang produk tersebut tidak mengandung unsur hewan. Jadi berdasarkan hasil uji lab tersebut nanti yang bisa dijadikan dasar bahwa memang produk tersebut tidak wajib bersertifikat halal.
Kemudian terkait dengan jasa, di sini juga hanya jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, ataupun kosmetik. Di luar dari jenis produk ini, maka tidak wajib bersertifikat halal. Baik, Bapak Ibu. Jadi di sini kalau kita melihat ya, uh, ada 3 kategori produk. Jadi memang tidak semua produk itu wajib bersertifikat halal. Jadi di sini kita bisa melihat ada kategori wajib halal, tidak wajib halal, kemudian memang produk yang memang mengandung bahan yang tidak halal. Jadi untuk produk yang terkena kewajiban bersertifikat halal itu yang termasuk di dalam KMA 748. Jadi KMA 748 ini nanti dalam lampirannya itu akan ada contoh-contoh produk apa saja, jenis-jenisnya apa saja, itu lengkap, itu nanti bisa menjadi acuan untuk bisa apa dipedomani apa saja yang termasuk dalam produk-produk yang wajib bersertifikat halal. Nah, untuk produk yang wajib halal ini nanti wajib mencantumkan label halal. Di sini kalau kita lihat ada 2 bentuk, yaitu portrait sebagai bentuk utama dan bentuk landscape sebagai bentuk yang sekundernya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kemasannya. Kemudian kategori kedua yaitu produk yang tidak wajib halal dan ini diatur dalam KMA 1360. Jadi terkait dengan bahan apa saja yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Di sini contohnya adalah misalnya telur, sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Jadi uh, ini pada intinya adalah untuk bahan-bahan yang tidak wajib halal ini bahan-bahan yang murni langsung berasal dari alam dan belum melalui proses pengolahan. Misalnya telur segar. Dari misalnya peternakan ayam itu langsung dijual, maka belum ada proses pengolahan, maka telur tersebut tidak wajib bersertifikat halal. Begitu juga dengan sayuran, buah-buahan, jika langsung dari petaninya, kemudian langsung dijual ke konsumen, maka ini eh, tidak wajib bersertifikat halal. Tetapi bagaimana seandainya jika telur tersebut, sayuran tersebut sudah diolah menjadi bentuk menu gitu ya, sudah diberi bumbu-bumbu, sudah dimasak, ini artinya sudah melalui proses pengolahan dan ini artinya sudah wajib bersertifikat halal. Karena apa? Karena telur dan sayuran yang sudah melalui proses pengolahan itu sudah ada proses perubahan, sudah ada proses penambahan bahan-bahan lain. Maka hal inilah nanti yang perlu dikaji, perlu diperiksa apakah dalam prosesnya tersebut, apakah penambahan bahan-bahannya itu apa sudah memenuhi standar dari halal. Kemudian kategori yang ketiga, kalau tadi disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang JPH bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana untuk produk-produk yang memang gitu berasal dari bahan yang tidak halal? Apakah tetap boleh diperdagangkan? Apakah tetap boleh diperjualbelikan? Nah, ini di dalam PP 42 ini mengatur bahwa memang untuk produk-produk yang pada dasarnya itu mengandung bahan yang tidak halal tetap diperbolehkan untuk diperdagangkan, diperjualbelikan. Tetapi dengan ketentuan wajib mencantumkan bahwa memang produk tersebut mengandung bahan yang tidak halal. Kenapa? Di sini agar masyarakat tidak terkecoh, agar masyarakat bisa terinformasi dengan jelas bahwa memang produk tersebut tidak halal. Jadi terkait dengan pencantuman keterangan ini, memang saat ini kami sedang menyusun regulasinya, nanti format bakunya seperti apa ya. Tapi untuk saat ini masih menggunakan bentuk keterangan masing-masing dari si pelaku usaha. Di sini kita bisa melihat di sini ada tulisan mengandung babi dan ini diperkuat dengan hewan tersebut. Atau misalnya di sini untuk minuman ya, di sini ada gambar bertuliskan mengandung alkohol dan juga diperkuat dengan gambar hal tersebut. Jadi untuk keterangan-keterangan ini memang wajib dicantumkan khusus untuk produk-produk yang memang berbahan tidak halal.
Baik, selanjutnya ini adalah terkait dengan label halal. Jadi untuk pencantuman label halal, ini untuk produk-produk yang memang sudah bersertifikat halal, itu wajib mencantumkan label halal. Dan untuk pencantumannya itu bisa di kemasan produk, eh, ataupun di bagian tertentu dari produk atau tempat tertentu pada produk. Dan untuk label ini juga harus mudah dilihat, dibaca, tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada juga pengecualian untuk produk yang memang ada beberapa produk ya yang dikecualikan untuk pencantuman label halal ini. Yang pertama misalnya adalah produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan. Jadi untuk produk yang terlalu kecil ini, misalnya untuk produk-produk kosmetik, biasanya kan kecil-kecil ya Bapak Ibu ya. Ataupun misalnya untuk produk permen. Gitu. Jadi untuk kemasan singlenya itu karena terlalu kecil sehingga tidak memungkinkan untuk dipasang di situ label halalnya. Jadi untuk pencantuman label halal bisa dipasang pada kemasan sekundernya, pada kemasan yang lebih besar. Misalnya kalau untuk kosmetik gitu ya, pada misalnya pensil alis gitu. Kalau mencantumkannya di langsung di satuan pensil alisnya memang kemungkinan besar tidak dapat terbaca dengan baik. Oleh karena itu, untuk pencantumannya bisa dilakukan pada kemasan sekundernya, pada box, misalnya box tersebut misalnya berisi 10 pensil alis atau berisi misalnya 20 pensil alis. Jadi untuk box tersebut nanti yang akan dicantumkan label halalnya seperti itu. Atau misalnya seperti permen gitu. Kalau pada kemasan satuannya sangat kecil, tidak memungkinkan, maka bisa dicantumkan pada kemasan sekundernya. Misalnya kemasan yang lebih besarnya yang berisi misalnya 20 atau 30 permen. Jadi tetap di sini wajib ada label halal, hanya saja mungkin tidak langsung pada produk satuannya, tetapi bisa dicantumkan pada kemasan yang lebih besarnya. Kemudian di sini pengecualian yang kedua yaitu untuk produk yang dijual dan dikemas secara langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil, kemudian juga produk yang dijual dalam bentuk curah. Nah, di sini bentuk curah ini adalah produk yang tidak dijual dalam bentuk eceran atau retail. Jadi memang ada beberapa produk yang dijual dalam kemasan misalnya satu karung seperti itu dalam kemasan yang lebih besar dari suppliernya. Jadi ketika konsumen end user ya konsumen terakhir gitu ya yang akan menggunakan produk tersebut biasanya membeli dalam satuan yang lebih kecil. Misalnya di sini adalah bisa jadi misalnya tepung terigu. Jadi uh, misalnya di warung itu membelinya dalam kemasan yang besar satu karung. Kemudian ketika masyarakat ingin membeli, misalnya membeli dalam satuan setengah kilo atau 1 kilo, maka otomatis akan diambil dari kemasan karung tersebut. Sehingga untuk kemasan yang lebih kecil tersebut memang tidak diberikan label halal. Karena apa? Karena ini sudah tercantum pada kemasan yang lebih besarnya, pada kemasan karung tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu untuk produk yang dijual terbatas. Jadi di sini contohnya adalah misalnya makanan yang diresepkan khusus oleh dokter, khusus untuk pasien dengan kebutuhan khusus ya, dengan penyakit tertentu. Jadi di sini memang produk tersebut tidak diproduksi secara massal, tapi khusus hanya untuk pasien tertentu saja. Jadi ini memang tidak dicantumkan label halalnya. Tetapi tetap untuk bahan-bahan penyusunnya itu wajib sudah bersertifikat halal. Baik, Bapak Ibu, berikut adalah ketentuan dari pencantuman label halal. Di sini label halal merupakan rangkaian logo halal Indonesia yang disertai dengan nomor sertifikat halal. Di mana untuk penulisan nomor sertifikat halal itu di bawah logo type halal Indonesia. Jadi di sini kita bisa lihat ada label halal utama dan juga yang sekunder. Jadi ini adalah logo type halal dari Halal Indonesia. Di bawahnya ada tulisan Halal Indonesia dan di paling bawah ini adalah nomor ID dari sertifikat halalnya. Dan ini wajib terlihat terbaca dengan jelas. Karena apa? Karena masyarakat nantinya dapat memeriksa kevalitan dari sertifikat halal tersebut. Benar nggak sih gitu produk tersebut sudah bersertifikat halal? Maka nanti masyarakat bisa mengecek dari nomor ID-nya, nomor ID sertifikat ini.
Dan untuk warna label halal yang diperkenankan saat ini adalah ungu, hitam, dan putih. Dan ini nanti bisa disesuaikan dengan kemasannya sehingga dipastikan bisa terlihat dengan jelas, bisa terlihat secara kontras dengan jelas. Kemudian ini juga wajib memiliki border. Jadi di sini selain logo type, tulisan halal Indonesia, nomor ID sertifikat, dan wajib ada border yang mengelilinginya. Kemudian untuk formatable halal ini bisa diunduh pada aplikasi masing-masing dari akun pelaku usaha pada aplikasi si halal. Nah, ini selanjutnya terkait dengan kalau tadi adalah untuk produk-produk yang memang ada di Indonesia. Kemudian bagaimana untuk produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia? Bagaimana bisa memastikan bahwa produk tersebut sudah bersertifikat halal dan sudah diregistrasi di BPJPH? Nah, di sini kita bisa melihat di sini juga tetap ada dua bentuk ya, ada portrait dan juga landscape. Jadi kalau di label yang sebelumnya ini adalah nomor ID, kemudian 17 digit, sertifikat halal. Nah, untuk produk luar negeri yang masuk ke Indonesia, jadi di bawahnya itu adalah nomor registrasi SHLN-nya. Nomor registrasi sertifikat halal luar negeri. Jadi nanti Bapak dan Ibu ataupun masyarakat bisa mengecek gitu, apakah benar produk tersebut sudah diregistrasi. Nah, ini adalah bentuk pertama ya untuk produk-produk yang dari luar negeri. Kemudian bentuk yang kedua itu bisa juga selain dengan bentuk seperti yang pertama ini, kemudian dicantumkan juga label halal dari lembaga halal luar negerinya. Seperti itu. Jadi misalnya di sini kalau untuk lembaga halal misalnya dari Malaysia ya, namanya Jakim gitu. Jadi di sini nanti Jakim bisa menempelkan juga label halalnya berdampingan dengan logo halal Indonesia. Seperti itu. Jadi bisa bentuk pertama seperti ini ataupun bentuk kedua seperti ini yang berdampingan dengan label halal dari luar negerinya. Nah, kemudian di sini eh, terkait dengan permohonan sertifikat halal luar negeri yang diajukan oleh pelaku usaha melalui importir atau perwakilan resmi yang berkedudukan di wilayah Indonesia. Jadi di sini ada 4 kondisi ya Bapak Ibu ya. Jadi pelaku usaha itu bisa mengajukan sertifikat halalnya ke Indonesia, ke LPH di Indonesia. Artinya di sini adalah pelaku usaha di luar negeri tersebut mengajukan sertifikat halal melalui lembaga pemeriksa halal yang ada di Indonesia. Jadi nanti auditor halal dari Indonesia itu langsung datang ke negara tersebut tempat si pelaku usaha. Jadi nanti sertifikat yang didapatkan adalah sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. Ini ada 4 kondisi ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama, di mana negara setempat tidak terdapat lembaga halal luar negeri. Jadi untuk pelaku-pelaku usaha di negara tersebut yang belum ada lembaga halal luar negerinya, itu bisa mengajukan sertifikat halal langsung ke BPJPH. Nah, kemudian kondisi kedua yaitu di mana lembaga halal luar negeri tersebut sudah melakukan kerjasama, saling pengakuan, sertifikat halal, tetapi belum memiliki lingkup kompetensi sertifikat produk. Jadi misalnya ada pelaku usaha di luar negeri dengan jenis jenis produknya itu terkait dengan jasa penyembelihan. Kemudian jasa si RPH tersebut, rumah potong hewan tersebut ingin mensertifikat jasanya, jasa penyembelihannya, tetapi di negaranya itu belum ada lembaga halal yang berkompeten untuk melakukan pemeriksaan penyembelihan. Maka RPH luar negeri tersebut bisa mengajukan langsung ke BPJPH. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu belum ada kerjasama saling pengakuan sertifikat halal. Jadi eh, jadi seperti ini Bapak Ibu, untuk produk-produk yang sudah produk-produk dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia itu nanti bisa diregistrasi dengan ketentuan bahwa lembaga halal yang mengeluarkan sertifikat halal di negara tersebut itu sudah melakukan MRA dengan BPJPH, Mutual Recognition Agreement, sudah ada kerjasama saling pengakuan. Jadi artinya standar halal yang diterapkan di negara tersebut sudah diakui oleh BPJPH.
Jadi di sini eh, ini saya kembali ke slide sebelumnya ya. Jadi ini untuk produk-produk luar negeri yang akan diregistrasi masuk ke Indonesia itu dengan ketentuan adalah lembaga halal di negara tersebut sudah melakukan MRA dengan BPJPH. Artinya di sini sudah dipastikan lembaga halal luar negeri tersebut sudah menerapkan standar yang ditetapkan oleh BPJPH. Sehingga produk yang diperiksa oleh mereka itu artinya sudah memenuhi ketentuan halal dari Indonesia. Nah, untuk lembaga halal yang belum MRA dengan BPJPH, maka produknya belum bisa masuk ke Indonesia. Dan ini tentunya juga nantinya ketika mengajukan registrasi tentunya akan ditolak. Karena apa? Karena belum ada kerjasama saling pengakuan. Kemudian kondisi keempat yaitu terkait dengan kebutuhan pelaku usaha secara sukarela. Nah, ini bisa jadi di negara tersebut sudah ada LHLN. Di negara tersebut LHLN-nya sudah memiliki kompetensi yang banyak sekali, baik itu untuk makanan, minuman, obat, kosmetik, jasa penyembelihan, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada saja pelaku usaha dari luar negeri yang ingin langsung mengurus sertifikat halalnya melalui LPH di Indonesia. Nah, ini mungkin menjadi pertimbangan khusus ya Bapak Ibu. Karena apa? Mungkin salah satu pertimbangannya adalah karena saat ini seperti yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja bahwa masa berlaku sertifikat halal di Indonesia bisa dikatakan seumur hidup selama tidak ada perubahan bahan dan proses. Ini artinya memiliki nilai ekonomi tersendiri, memiliki keuntungan tersendiri bagi pelaku usaha. Karena apa? Karena mereka cukup sekali mengurus sertifikat halal. Sedangkan kalau di luar negeri, masa berlaku sertifikat halal, masing-masing lembaga halal itu berbeda-beda. Mulai dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ada tapi masih masih jarang sekali. Bahkan ada yang cuma 1 tahun. Nah ini artinya dalam kurun waktu misalnya 2 tahun mereka harus perpanjang lagi, 2 tahun perpanjang lagi, dan ini tentunya membutuhkan biaya. Oleh karena itu, ini adalah salah satu keuntungan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH dengan masa berlaku seumur hidup, maka ini menjadi pertimbangan pelaku usaha luar negeri juga untuk dapat mensertifikat produknya melalui BPJPH. Nah, baik Bapak Ibu, ini tadi seperti yang sudah kita bahas ya bahwa apa LHLN yang sudah MRA dengan BPJPH itu bisa mengajukan sertifikat halalnya apa bisa meregistrasi produknya eh, ke Indonesia. Kemudian untuk masa berlaku registrasi itu disesuaikan dengan masa berlaku sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LHLN tersebut. Jadi misalnya masa berlaku sertifikat halalnya itu adalah 2 tahun, maka masa registrasi yang berlaku ketika masuk ke Indonesia juga 2 tahun. Nah, kemudian untuk registrasi SHLN ini wajib diperpanjang oleh importir atau perwakilan resmi dalam jangka waktu 60 hari sebelum berakhir. Jadi di sini pemerintah apa sangat ingin melindungi masyarakat kita dari apa serbuan produk-produk luar negeri di mana ketika nanti memang kerannya sudah dibuka gitu diberikan kemudahan untuk produk-produk luar negeri masuk ke Indonesia, pemerintah tetap ingin bisa menjamin bahwa produk dari luar negeri tersebut kehalalannya itu tetap memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh BPJPH. Baik, Bapak Ibu, di sini kita akan mulai masuk ke regulasi. Jadi, di sini yang pertama kita akan bahas tentang apa saja yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi, yang pertama di sini itu terkait dengan penetapan halal, yang kedua itu terkait dengan sidang fatwa. Jadi, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini mengubah yang awalnya penetapan kehalalan dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa, saat ini sudah dapat dilakukan baik itu oleh MUI pusat, MUI provinsi, MUI kabupaten atau kota, dan juga MPU. Ini khusus untuk di Aceh, Majelis Permusyawaratan di Aceh. Nah, kemudian untuk sidang fatwa ini juga sama, yang awalnya sidang fatwa dilakukan untuk produk yang baik untuk produk reguler maupun self declare itu keduanya dilakukan oleh MUI. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini diubah untuk yang produk reguler akan sidang fatwanya dilakukan oleh Komisi Fatwa, kemudian self declare akan dilakukan oleh Komite Fatwa.
Jadi dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini akan memberikan kemudahan layanan, akan memangkas SLA atau batas waktu layanan yang kami berikan, karena pada awalnya semua bermuara di MUI Pusat. Dan ini tentunya menjadi antrian yang sangat panjang seperti bottleneck ya Bapak Ibu ya. Sehingga untuk mengurai antrian tersebut, untuk memberikan layanan yang lebih mudah, lebih cepat, maka dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk penetapan kehalalan ini bisa dilakukan oleh MUI provinsi, kabupaten kota ataupun oleh MPU, dan juga untuk sidang fatwa itu juga dibagi menjadi dua, bisa dilakukan oleh komisi fatwa dan juga komite fatwa. Nah, terkait dengan ini masih perubahan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan komite fatwa. Jadi komite fatwa ini terdiri dari ulama dan akademisi. Dan ini dibentuk paling lambat 1 tahun sejak undang-undang diundangkan. Artinya di 2024 ini sudah harus terbentuk. Dan ini memang sudah terbentuk dan sampai dengan hari ini sudah menjalankan tugasnya secara aktif. Nah, ini juga berikutnya, ini yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi yang semula masa berlaku dari sertifikat halal, halal adalah 4 tahun, saat ini ditetapkan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan juga prosesnya. Jika seandainya ada perubahan, maka nanti wajib dilaporkan sehingga nanti akan ada pembaruan sertifikat halal. Nah, tadi kalau kita berbicara apa saja yang diatur, diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, nah saat ini apa saja yang diatur dan diubah dalam PP nomor 42. Yang pertama di sini yaitu implementasi SJPH. Jadi karena tadi ditetapkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja masa berlaku sertifikat halal yang berlaku sepanjang masa, maka tentunya ini menjadi tugas berat dari tim pengawasan ya, di mana kami ingin bagaimana caranya kami bisa memastikan bahwa eh, produk-produk yang sudah bersertifikat halal tetap menjaga kekonsistenannya. Nah, ini maka kami memberlakukan mekanisme yaitu dengan adanya nanti pemeriksaan implementasi SJPH, di mana pelaku usaha wajib membuat surat keterangan terkait dengan konsistensi kehalalan produk. Dan untuk pemeriksaan implementasi SJPH ini dilakukan 1 kali setiap 4 tahun. Jadi kami tetap ingin menjaga kekonsistenan tersebut, kami tetap ingin ada pengawasan terhadap produk-produk yang sudah bersertifikat halal, sehingga walaupun sertifikatnya berlaku sepanjang masa, kami tetap ingin memastikan bahwa produk tersebut setelah mendapatkan sertifikat halal tetap terjaga kekonsistenannya dalam menerapkan SJPH. Nah, kemudian untuk pendanaan dari pemeriksaan implementasi SJPH ini, untuk pelaku usaha mikro dan kecil nanti akan dibantu oleh negara melalui APBN. Kemudian untuk pelaku usaha besar, menengah, dan juga pelaku usaha luar negeri, ini nanti akan dibiayai langsung oleh pelaku usaha tersebut. Kemudian perubahan yang kedua yaitu terkait dengan persyaratan penyelia halal. Jadi kalau sebelumnya penyelia halal memang belum diwajibkan memiliki sertifikat pelatihan. Tetapi untuk saat ini baik itu untuk skala mikro dan kecil itu penyelia halalnya wajib sudah memiliki sertifikat pelatihan. Nah, kemudian untuk penyelia halal, pelaku usaha menengah dan besar, itu selain sertifikat pelatihan juga harus memiliki sertifikat kompetensi. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan pembaruan SH. Jadi untuk produk-produk yang sudah ada perubahan terkait dengan komposisi bahannya dan juga proses produksi halalnya, maka wajib mengajukan pembaruan SH dengan melampirkan dokumen perubahan komposisi bahan, kemudian dokumen kehalalan atas bahan yang diubah apa saja, kemudian dokumen perubahan dari prosesnya seperti apa, dan juga dokumen pengembangan produk.
Dan nanti jika sudah dilakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan kembali, nanti akan terbit sertifikat yang baru. Nah, sertifikat pembaruan ini itu tetap mengacu pada nomor sertifikat halal yang semula yang awalnya dikeluarkan. Jadi ini tidak mengubah nomor sertifikat halal. Jadi misalnya dalam pengajuan yang pertama misalnya ada 10 varian. Kemudian diajukanlah gitu karena di sini ada penambahan varian ataupun penambahan bahan ataupun proses, maka nanti akan ada pembaruan SH dan ini nomornya tetap mengacu ke sertifikat halal yang dikeluarkan pertama kali. Jadi pembaruan SH ini tidak mengubah nomor dari sertifikat halalnya. Nah, kemudian yang keempat yaitu terkait dengan penerapan kewajiban dari sertifikat halal. Jadi yang tadi sudah kita lihat ya di slide sebelumnya. Jadi untuk pelaku usaha mikro kecil untuk makanan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan ini sudah wajib halal di Oktober 2026. Begitu juga untuk pelaku usaha luar negeri, ini juga sudah wajib bersertifikat halal. Nah, baik Bapak Ibu, mungkin tadi masih ada yang masih bertanya-tanya ya, itu apa sih self declare, apa sih jalur yang reguler, apa bedanya itu. Nah, di sini kita melihat ada 5 ya, ada 5 poin pembeda. Jadi pada dasarnya untuk self declare ini adalah produk-produk mikro dan kecil yang memiliki titik kritis yang rendah sekali, sehingga tidak diperlukan pemeriksaan oleh auditor. Jadi cukup nanti oleh melalui pendamping dan ini self declare ini memang ada kriterianya. Gitu. Jadi memang tidak semua produk bisa mengajukan melalui self declare. Nah, kemudian untuk yang reguler ini adalah sertifikat halal melalui pemeriksaan dan pengujian kehalalan yang dilakukan oleh LPH. Jadi yang pertama di sini kalau kita lihat perbedaannya, pertama dari skala usahanya untuk self declare itu hanya untuk kategori mikro dan kecil. Kemudian untuk reguler itu berlaku untuk semua skala, baik mikro, kecil, menengah, dan besar. Kemudian untuk jenis produknya ini hanya berlaku untuk barang. Dan barang ini sendiri juga dibatasi hanya untuk kategori makanan dan minuman saja. Selain itu tidak bisa mengajukan self-declare. Kemudian kalau untuk reguler itu berlaku untuk semua jenis barang dan jasa. Kemudian siapa yang menjadi aktor pemeriksanya? Nah, di sini untuk self declare itu dilakukan oleh pendamping PPH eh, yang berada di bawah naungan dari LP3H. Kemudian untuk jalur yang reguler itu pemeriksaannya dilakukan oleh auditor halal pada LPH. Nah, kemudian penetapan fatwa untuk self declare itu dilakukan oleh komite fatwa. Sedangkan untuk reguler dilakukan oleh komisi fatwa. Namun, jika dalam 3 hari kerja sejak diajukan belum ditetapkan kehalalannya atau belum dilakukan sidang penetapan kehalalan, maka nanti secara sistem itu akan otomatis penetapannya akan dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal. Nah, ini baik penetapan halal, penetapan fatwa ini oleh komisi ataupun oleh komite, keduanya sama saja. Jadi tidak ada pembeda. Kemudian untuk durasi SLA-nya di sini kita lihat untuk self declare memang jauh lebih lebih cepat ya dibanding dengan reguler. Karena apa? Untuk self declare ini untuk jumlah produknya memang sangat terbatas. Kalau untuk reguler itu produknya bisa yang jumlahnya sangat banyak sekali dan tentunya untuk reguler adalah untuk produk-produk dengan titik kritis yang tinggi sehingga pemeriksaannya membutuhkan ketelitian. Oleh karena itu dilakukan oleh auditor halal dan ini bisa dilakukan pengujian kehalalan di laboratorium jika memang terindikasi ada bahan yang digunakan yang belum diragukan kehalalannya. Sehingga di sini untuk SLA-nya memang lebih lama ya Bapak Ibu ya dibanding dengan yang self declare. Nah, ini selanjutnya adalah apa saja jenis dokumen yang harus dilengkapi ketika pengajuan. Jadi nanti Bapak dan Ibu selaku penyelia halal ketika ingin mengajukan sertifikat halal gitu. Ini yang pertama harus dipenuhi adalah surat permohonan. Nah, ini formatnya bisa diunduh di web kami, di web BPJPH.
kemudian formulir pendaftaran. Di sini memang tersebut jasa penyembelihan ya, tapi nanti aslinya itu eh, ada ada banyak sekali, tidak hanya jasa penyembelihan, tetapi juga ada untuk produk makanan, minuman, gitu dan lain sebagainya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan jenis produk Bapak dan Ibu. Nah, kemudian di sini juga harus memiliki NIB yang sudah berbasis risiko, kemudian dokumen penyeliah halal yang dilengkapi dengan penetapan penyeliah halal, SK pengangkatannya atau penunjukannya, kemudian salinan KTP, kemudian daftar riwayat hidup, dan sertifikat pelatihan. Nah, khusus untuk pelaku usaha menengah dan besar harus memenuhi juga sertifikat kompetensinya. Nah, kemudian di sini juga harus melampirkan apa saja nama produknya, kemudian matriks bahan yang digunakan, dan daftar nama bahannya. Nah, kemudian juga perlu dilampirkan proses produksi halalnya. Ini bisa berupa narasi yang deskripsi ataupun berupa flowchart. Jadi nanti biasanya dari PPH ini itu seorang auditor akan melihat itu di mana letak dari titik kritisnya. Kemudian juga wajib memenuhi manual SCPH. Nah, untuk template-nya ini juga nanti ada dua, untuk skala mikro dan kecil dan juga untuk skala menengah besar. Dan ini formatnya itu juga bisa diunduh di web BPJPH. Jadi untuk manual SCPH ini nanti inilah yang menjadi acuan gitu dari auditor halal dalam melakukan pemeriksaan. Jadi nanti Bapak dan Ibu selaku penyelia halal ketika auditor halal datang ke tempat usaha Bapak dan Ibu untuk melakukan pemeriksaan, SCPH inilah nanti yang akan menjadi acuan dari auditor halal untuk memeriksa apakah sesuai atau tidak SCPH yang dibuat dengan proses produksi yang dijalankan. Seperti itu. Jadi nanti ini menjadi acuan bersama, acuan bagi penyelia halal dan juga acuan bagi auditor halal dalam melakukan pemeriksaan. Nah, baik Bapak Ibu, di sini kita mulai masuk ke regulasi yang lebih spesifik lagi, yaitu terkait dengan penyelia halal. Jadi dalam PP 42 ini dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib memiliki penyelia halal. Jadi penyelia halal ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PPH di setiap perusahaan atau unit usaha. Jadi penyelia halal ini adalah orang yang memastikan bahwa semua tahapan mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, pengemasan hingga distribusi itu benar-benar memenuhi ketentuan halal. Jadi di sini dalam pasal 50 pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal itu wajib memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur. Kemudian memisahkan lokasi, tempat, alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal. Kemudian poin selanjutnya yaitu wajib memiliki penyelia halal dan melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. Nah, kemudian selanjutnya di sini apa yang dimaksud dengan penyelia halal? Jadi penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH. Jadi eh, penyelia halal di sini adalah individu yang ditunjuk oleh pelaku usaha untuk memastikan semua proses yang terlibat dalam dalam produksi, distribusi, penyimpanan itu sudah memenuhi standar kehalalan. Jadi penyelia halal ini orang yang memiliki kemampuan dalam menjaga kekonsistenan kehalalan di unit usaha. Nah, kemudian di dalam PP 42 ini juga ada auditor halal. Nah, auditor halal ini adalah eksternal ya dari unit usaha, orang yang akan datang nanti untuk melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Jadi di sini baik penyelia halal maupun auditor halal adalah dua peran yang sangat penting. Di mana penyelia halal adalah orang internal dari setiap unit usaha yang menjaga kekonsistenan kehalalan, sedangkan auditor halal adalah orang eksternal dari unit usaha yang akan melakukan pemeriksaan kehalalan. Jadi dua peran ini adalah peran yang sangat penting menjadi garda terdepan untuk menjamin kehalalan produk. Nah, kemudian di sini
Apa saja yang menjadi tugas dari penyelih halal? Di sini dalam pasal 58, penyelih halal itu bertugas mengawasi PPH di perusahaan. Kemudian menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Jadi misalnya di sini harus sudah punya apa SOP, bagaimana kalau seandainya ada apa SOP yang misalnya, oh ini ternyata tidak sesuai, ternyata ini nanti produknya jadi tidak memenuhi standar kehalalan. Maka ini wajib ada tindakan perbaikan dan juga pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi kembali. Jadi nanti seorang penyelih halal selain memastikan semua berjalan sesuai dengan apa standar kehalalan, ini juga harus memiliki mekanisme bagaimana kalau seandainya ada SOP ternyata yang berjalan tidak apa tidak seperti yang diharapkan. Maka di sini harus ada SOP bagaimana untuk memperbaiki dan juga untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi kembali. Kemudian selain itu juga bertugas untuk mengordinasikan PPH. Jadi penyelidik halal di sini nanti misalnya saat ini Bapak dan Ibu sudah mengikuti pelatihan penyelidik halal. Nanti apa yang sudah didapat Bapak dan Ibu, semua materi yang sudah diserap Bapak dan Ibu itu bisa di-sharing, bisa dibagikan ke semua level manajemen di tempat unit usaha Bapak dan Ibu. Baik itu ke manajemen puncak, baik itu sampai dengan apa staf pelaksana gitu di masing-masing bagian, itu semuanya harus memahami terkait dengan kebijakan halal. Jadi terkait dengan halal ini sendiri perlu diketahui juga oleh semua personel yang terlibat dalam unit usaha. Karena terkait dengan halal itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab dari semua personil yang terlibat di unit usaha. Nah, kemudian di sini juga nanti penyelidik halal itu yang akan mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Jadi mulai dari awal sampai dengan akhir pemeriksaan itu nanti penyelidik halal wajib mendampingi auditor. Karena apa? Nanti auditor akan bertanya, auditor akan meminta dokumen-dokumen kelengkapan, dokumen yang valid, kemudian penjelasan terkait dengan PPH, semua harus bisa dipenuhi oleh penyelidik halal. Dan terkait dengan mengordinasikan PPH ini, nanti ini bisa didokumentasikan bahwa apa di unit usaha tersebut sudah menjalankan fungsi sosialisasi terkait dengan kebijakan halal. Nah, ini nanti ketika ada pemeriksaan oleh auditor halal, auditor akan bertanya, apakah setiap personel yang terlibat dalam proses produksi sudah memahami terkait dengan kehalalan? Misalnya, oh ya sudah, kami melakukan sosialisasi kehalalan di tempat unit usaha kami 6 bulan sekali, gitu misalnya. Oke, mana buktinya? Oke, ini adalah materi yang kami bagikan, materi yang kami share ke semua personel. Ini adalah misalnya daftar hadirnya. Ini adalah dokumentasinya ketika kami melakukan sosialisasi. Maka ini akan menjadi bukti penting bahwa di setiap unit usaha, penyelia halal di sini sudah menjalankan tugasnya mengordinasikan proses produk halal ke semua lini produksi. Nah, kemudian untuk apa pelaku usaha dalam jalur self declare, penyelia halal di sini selain bertugas mengawasi, menentukan tindakan perbaikan, mengordinasikan PPH, maka penyelia halal untuk jalur yang self declare itu eh, nanti juga wajib mendampingi pendamping PPH pada saat verifikasi. Jadi bedanya adalah ini untuk jalur yang reguler, nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh auditor halal. Ini adalah untuk jalur self declare. Nanti akan mendampingi pendamping PPH. Nah, kemudian di sini dalam pasal 59 uh, dan 58 di sini dalam melaksanakan tugas dalam pasal 58 penyelia halal bertanggung jawab menerapkan SJPH. Jadi SJPH yang dibuat itu harus benar-benar diterapkan. Jadi jangan sampai nanti ada perbedaan SJPH yang dibuat seperti apa ketika proses produksinya ternyata berbeda dengan SJPH yang dibuat. Maka ini nanti khawatir akan menjadi temuan pada saat pemeriksaan. Kemudian selanjutnya itu menyusun rencana PPH. Jadi harus punya rencana bagaimana proses produksi halalnya, kemudian menerapkan manajemen risiko untuk pengendalian PPH-nya, kemudian mengusulkan penggantian bahan. Kalau seandainya ada bahan yang ternyata
bahan tersebut sudah tidak diproduksi lagi atau di pasaran itu sedang sulit didapatkan. Maka seorang penyelia halal sudah memiliki SOP terkait penggantian bahan. Jika ada bahan yang kurang, ada bahan yang ternyata discontinue, tidak diproduksi lagi, maka apa langkah yang akan diambil? Apa yang akan dilakukan untuk mencari pengganti bahan tersebut? Maka nanti ini harus dibuatkan juga. Kemudian mengusulkan penghentian produksi yang tidak memenuhi ketentuan PPH. Jadi kalau seandainya di sini dalam pelaksanaannya diketahui, oh ternyata ada prosedur yang tidak memenuhi nih, itu terkait dengan standar halal, maka harus dihentikan dulu produksinya. Itu tuh. Jadi harus memiliki skema tindakan perbaikan dan pencegahan. Kemudian penyelia halal juga membuat laporan pengawasan PPH, kemudian melakukan kaji ulang pelaksanaan PPH, kemudian menyiapkan bahan dan sampel pemeriksaan untuk auditor halal. Jika memang nanti auditor halal merasa butuh apa keterangan lebih lanjut gitu loh, keterangan dokumen lebih lanjut gitu, atau misalnya ada produk yang status kehalalannya belum jelas. Maka perlu dilakukan uji laboratorium, maka penyelia halal nanti wajib menyediakan bahan dan sampelnya. Kemudian juga di sini penyelia halal menunjukkan bukti dan memberikan keterangan yang benar selama proses pemeriksaan. Nah, kemudian di sini juga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 58 ayat 2, penyelia halal juga bertanggung jawab ini khusus untuk jalur yang self declare. Kalau ini untuk jalur yang reguler diperiksa oleh auditor halal, sedangkan ini oleh pendamping pada jalur self declare. Jadi kurang lebih sebetulnya sama Bapak dan Ibu. Hanya saja di sini aktor pemeriksaannya dilakukan oleh pendamping PPH. Seperti itu. Kemudian di sini apa saja yang menjadi persyaratan penyelia halal? Jadi yang pertama adalah penyelia halal harus beragama Islam. Oleh karena itu kami memerlukan fotokopi dari atau salinan KTP dari penyelia halal karena di situ kami ingin memastikan bahwa penyelia halal tersebut adalah seorang muslim. Kemudian memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Nah, untuk poin yang B ini itu nanti dibuktikan dengan adanya sertifikat pelatihan. Karena apa? Dengan sertifikat pelatihan ini kami memastikan bahwa penyelia halal setelah mengikuti pelatihan maka akan memiliki wawasan yang lebih luas dan juga sudah memahami syariat tentang kehalalan. Kemudian persyaratan tersebut juga nanti dilengkapi juga dengan sertifikat pelatihan ini untuk skala mikro kecil dan ditambah sertifikat kompetensi ini khusus untuk skala menengah dan besar. Nah, kemudian selanjutnya di sini dalam pasal 66 penyelia halal untuk pelaku usaha mikro kecil itu dapat berasal dari organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam. Jadi nanti misalnya ada salah satu LSM gitu ya, atau salah satu yayasan itu menyediakan penyelia halal untuk pelaku-pelaku usaha mikro dan kecil mungkin yang di bawah naungan ataupun di bawah binaan dari yayasan tersebut. Maka ini bisa disediakan oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan Islam. Kemudian selain itu juga dapat berasal dari pelaku usaha yang bersangkutan, misalnya seperti Bapak dan Ibu langsung diangkat oleh si pemilik usaha langsung ditetapkan, atau Bapak dan Ibu diangkat oleh instansi pemerintah gitu untuk bisa mendampingi pelaku-pelaku usaha binaan dari misal dari dinas perindustrian, biasanya mereka memiliki pelaku-pelaku usaha skala mikro kecil di bawah binaan mereka, dan biasanya dinas tersebut akan menyediakan penyelia halalnya juga seperti itu. Kemudian di sini penyelia halal juga bisa disediakan oleh badan usaha ataupun perguruan tinggi. Kemudian untuk jalur yang self declare ini self declare sebetulnya memang belum diwajibkan untuk mengikuti pelatihan. Karena apa? Self declare kami anggap sebagai produk yang memang titik kritisnya rendah, sehingga uh, penyelia halalnya itu bisa menunjuk dirinya sendiri. Jadi selain titik kritisnya rendah, jumlah produknya juga tidak banyak, dan tentunya juga untuk omsetnya memang tidak besar sehingga mereka bisa menunjuk dirinya sendiri sebagai penyelia halal. Seperti itu.
Baik, Bapak dan Ibu, demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk sesi selanjutnya kita bisa lanjut ke tanya jawab ya, Bapak dan Ibu. Eh, saya kembalikan ke Bapak Osep. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Tesia yang telah menjelaskan regulasi jaminan produk halal. Kita langsung masuk ke sesi pertanyaan ya, Ibu Tesia. Mungkin bisa Ya, Pak. dimulai dengan Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu Ajining. Izin Pak Ajining. Silakan Asep, Pak Wahyu. izin Bu Tesia. Ya, baik Pak, Eh, silakan Pak. saya Wahyu Adziningrat. Kebetulan saya eh, di industri PKRT, Ibu, perlengkapan Ya, kesehatan rumah tangga. Kasarannya kami membuat obat nyamuk bakar, Bu. ya, Eh, yang jadi pertanyaan saya itu yang pertama tadi mengenai auditor dan penyelia. Kalau penyelia kan memang diwajibkan ya Bu. Kalau auditor eksternal itu apakah kami harus menunjuk atau bekerja sama dengan auditor eksternal secara periodik? Eh, Lalu pertanyaan yang kedua, eh, jika misalkan saya kan penyeliaknya, nah saya akan membentuk satu tim untuk tim perumusan halal dan perumusan dan penerapan halal di perusahaan kami. Eh, nah, di mana anggota timnya itu non-Muslim, Bu. Itu apakah diperbolehkan atau tidak? Eh, Terus yang ketiga adalah kami adalah perusahaan eh, grup. Jadi produknya sama, tapi diproduksi oleh grup yang berbeda, perusahaan yang berbeda. Nah, apakah penyelia halalnya itu bisa satu saja, dalam istilahnya saya saja, atau kami harus uh, menunjuk atau uh, menetapkan penyelia halal untuk masing-masing grup perusahaan, Bu. Dari saya cukup pertanyaannya itu saja, Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Tiga wabarakatuh. pertanyaan. Baik, ya, Silakan. baik Pak Asep, saya izin untuk menjawab. Ya, baik, terima kasih Pak Wahyu Ajiningrat untuk pertanyaannya. Jadi di sini tadi saya memang mengatakan bahwa penyelia halal adalah orang internal yang bertugas untuk menjaga kehalalan di setiap unit usaha. Sedangkan auditor halal adalah orang eksternal yang akan melakukan pemeriksaan. Jadi di sini maksudnya adalah orang eksternal adalah orang yang tidak berada di unit usaha, Pak. Jadi auditor halal ini berada di bawah naungan LPH. Orang yang akan datang, jadi begini, ketika Bapak nanti mengajukan sertifikat halal pada sistem kami, si halal gitu, maka nanti Bapak juga akan memilih LPH mana yang Bapak pilih untuk melakukan pemeriksaan ke tempat unit usaha Bapak. Jadi nanti ketika misalnya Bapak memilih LPHA, gitu. Jadi nanti auditor dari LPHA tersebutlah yang akan datang ke tempat usaha Bapak. Seperti itu. Jadi kalau terkait pertanyaannya apakah harus meng-hire auditor eksternal? Tidak, Pak. Tidak seperti itu. Jadi auditor ini adalah orang yang berada di bawah LPH yang akan datang. Dan LPH ini nantilah yang Bapak tunjuk untuk melakukan pemeriksaan di tempat unit usaha Bapak. Jadi Bapak tidak perlu meng-hire auditor, Pak. Karena auditor itu adanya di LPH. Seperti itu. Kemudian eh, terkait dengan tim manajemen halal ini diupayakan kalau bisa Muslim Pak ya gitu karena jadi gini Pak kalau penyelia halal itu memang wajib Muslim. Nah ini untuk skala menengah besar biasanya mereka memang memiliki namanya tim manajemen halal di mana tim manajemen halal ini adalah terdiri dari orang-orang perwakilan dari masing-masing bagian. Misalnya dari perwakilan dari bagian gudang, dari bagian misalnya distributor, dari bagian misalnya penyimpanan, bagian dari administrasi, purchasingnya, seperti itu. Jadi nanti masing-masing bagian itu akan ada perwakilan masuk dalam tim manajemen halal. Kami biasanya menyebutnya seperti itu sih, tim manajemen halal. Nah, ini nanti diusahakan ini seorang muslim juga, Pak. Karena apa? Karena tim manajemen halal inilah yang merupakan kepanjangan tangan dari penyelia halal. Karena penyelia halal nantinya sebagai ketua, sebagai lead dari tim manajemen halal. Seperti itu. Jadi nanti apa
diharapkan sebagai kepanjangan tangan dari penyelia halal. Jika seorang muslim maka akan lebih memahami dan dalam menjalankan tugasnya itu akan lebih apa Pak ya, sesuai dengan keyakinannya seperti itu. Tapi jika memang ternyata di tempat usaha tersebut tidak ada personil gitu ya, yang tidak ada lagi nih muslim nih gitu, maka oke untuk sementara mungkin bisa ditunjuk yang non muslim dulu, tapi nanti diupayakan bisa seorang muslim ya Pak ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, nah ini tadi tempat usaha Bapak ada beberapa grup ya. Jadi artinya ini ada beberapa produk ya Pak ya. Apakah untuk mereknya sama atau berbeda Pak? Dan Mereknya untuk sama, Bu. mereknya sama. Oh, Dan iya. untuk ownernya dari masing-masing ini grup ini apakah sama Pak? Ownernya, kalau komisarisnya sama, kalau direkturnya berbeda. Oke. Jadi ini sebetulnya masih di bawah satu naungan, masih ada induknya Pak ya. Iya, masih ada. Jadi semuanya ini walaupun berbeda grup, untuk lokasi produksinya masih satu, Pak. Satu Lokasi tempat, produknya berbeda, Bu. Dan nama berbeda. perusahaannya berbeda juga. Ya. Oh, nah perusahaannya berbeda. Iya. Oke, baik, Pak. Ini kalau ownernya berbeda, lokasi produknya berbeda, itu maka nanti penyelih halalnya masing-masing ya, Pak ya. Karena kalau lokasi produknya berbeda, apalagi berjauhan, dikhawatirkan seperti ini, Pak. Karena penyedia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam PPH di tempat produksi. Jadi harus sering standby Pak ya untuk bisa mengawasi. Kalau lokasi produknya berbeda, bagaimana seorang penyelia halal bisa membagi waktunya untuk bisa melakukan pengawasan secara berkala ke lokasi-lokasi yang berbeda. Seperti itu. Maka kalau memang ownernya berbeda, lokasinya berbeda, maka nanti penyelia halalnya juga berbeda Pak. Untuk memastikan penyelih halal bisa memastikan mengawasi PPH tersebut. Seperti itu. Izin, Bu. Ownernya bisa dikatakan sama, hanya Ya. apa manajemennya berbeda. Terus produknya juga sama dan lokasinya memang berbeda. Untuk lokasinya apakah berjauhan, Pak? eh Berjauhan, Bu, karena masing-masing teritori ya. Misalkan wilayah barat itu ada wilayah Indonesia Barat itu ada di Jakarta, lalu Indonesia Tengah itu ada di Jawa Tengah dan Indonesia Timur ada di Nganjuk, Jawa Timur. Oke, ya baik Pak. Ini sebetulnya kami saat ini sedang menyusun regulasinya Pak terkait dengan penyelia halal karena untuk satu penyelia halal nanti maksimal bisa memegang berapa tempat produksi ya Pak ya. Seperti itu. Memang saat ini kami belum mensahkan regulasi tersebut. Itu karena apa? Kami masih perlu mempertimbangkan. Salah satunya adalah lokasi tersebut Pak. Jika memang berjauhan gitu. Maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seorang penyelia halal tersebut bisa membagi waktunya untuk bisa melakukan pengawasan di setiap tempat produksi. Seperti itu, Pak. Jadi nanti kalau untuk saat ini mungkin Bapak masih bisa membackup semua, Pak ya. Tapi nanti jika memang sudah regulasinya sudah ada, nanti kami pastinya akan mensosialisasikan ke semua pelaku usaha. Seperti itu. Nanti bisa disesuaikan, Pak ya. Jika memang nanti dalam regulasi tersebut mengatur A, B, C, dan D gitu. Kalau memang sekiranya tempat usaha Bapak masih bisa memenuhi gitu, maka mungkin Bapak bisa saja nanti tetap Bapak penyelia halalnya. Atau mungkin nanti dalam regulasi ternyata ada ketentuan A, B, C, D. Dan itu ternyata Bapak eh, belum bisa memenuhi itu, maka nanti harus ada penyelia halal tambahan, Pak. Jadi saya memang saya masih menunggu regulasinya disahkan dulu saat ini gitu. Karena memang saat ini kami belum mengatur satu penyelia halal bisa memegang berapa tempat produksi. Gitu. Jadi untuk saat ini Bapak bisa tetap menjadi penyelia halal untuk di semua tempat. Tapi nanti ketika regulasinya sudah dekat, nanti kami akan sosialisasikan Pak. Seperti itu ya Pak. Oke, baik. Ya memang karena terbiasa mobile seminggu 2 hari di Jakarta, 2 hari Jawa Tengah, 2 hari di itu Baik. jadi masih satu orang. Oh, terbiasa mobil Pak ya dari satu tempat ke tempat lain ya Pak. Ya kewajiban dari perusahaan juga. Iya, baik Pak. Nanti sambil Oke, Bu. menunggu regulasi kami ya Pak ya. Siap, siap. Terima kasih banyak, Ibu. Dan
Ya, baik. Terima kasih Bapak. Terus, ya baik, terima kasih Pak Aji. Kita lanjutkan ke Ibu Karisa. Silakan Ibu Karisa. Baik, terima kasih Pak MOT ya, MOT. Yes, Assalamualaikum Bu Tesia, salam kenal. Waalaikumsalam. Saya Harisa Ya, Bu dari Halal Center UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Em, Terima kasih atas materinya, luar biasa menarik ya terkait regulasi. Jadi update lagi gitu ya, apalagi tentang penyelia halal. Nah, sebenarnya kami sebagai halal center di perguruan tinggi itu kan kami me, apa kami ada halal center ini adalah sebagai wadah untuk pengabdian kepada masyarakat ya Bu ya. Nah, sebagai halal center di perguruan tinggi kami melihat bahwa tantangan jaminan produk halal itu sebenarnya bukan hanya tentang proses bagaimana memperoleh sertifikatnya saja ya Bu, tapi juga bagaimana menjaga kesinambungan gitu ya antara PPH setelah sertifikat itu terbit gitu. Kalau dari Bu Tesia, dari BPJPH sendiri, ya kontribusi konkret apa ya Bu yang mungkin dibutuhkan, yang paling dibutuhkan gitu ya nantinya mungkin kita bisa sampaikan ke lembaga dari hal center di perguruan tinggi untuk bisa membantu terkait pengawasan dan pemeliharaan kehalalan gitu. Jadi selama ini kan kami mendampingi dari segi penerbitan gitu ya Bu, tapi dari segi pengawasan, pemeliharaan kehalalan itu kami belum ada. Mungkin dari BPJPH boleh memberikan apa ide gitu ya, biar kami bisa berkontribusi secara konkret gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin semakin luasnya kewajiban sertifikasi halal, terutama nggak cuman yang eh, apa self declare ya Bu, tapi juga yang reguler. Nah, apakah BPJPH di sini punya proyeksi Bu terkait kebutuhan SDM untuk penyelia halal ke depannya gitu dan mungkin itu nanti dampaknya ke kita apa yang bisa kita siapkan dari halal center di perguruan tinggi mulai dari sekarang. Gitu Bu Tesi ya, dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. terima kasih Bu Karisa. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi ini di sini kalau saya menangkap bahwa Bu Karisa di sini adalah perwakilan dari Halal Center ya, dari Betul Bu, ya dari UIN Sunan Kalijaga ya, dari UIN Sunan Kalijaga, betul. dengan Bu Imelda ya. Betul Bu. Salam Bu Imelda. Nah, jadi di sini untuk Halal Center ini artinya Ibu di sini adalah sebagai penyelia halal kah atau Nggih, kami pengelola halal center sekaligus penyelia juga sih. oh Ya, oke. sebenarnya kalau tugas utamanya kan kami ngajar gitu. Tapi kami juga sebagai penyelia juga di beberapa pengelola halal center juga sebagai penyelia juga di beberapa PT mungkin di Jogja gitu Bu. Oke, ya, baik. Artinya di sini apakah dari Halal Center juga melakukan pelatihan juga Bu kepada para Nggih, pelaku usaha? betul. Oh iya, Oh, ya baik. kalau pelaku usaha belum Bu, kami pelatihannya untuk bisa menghasilkan penyelia juga gitu. Pelatihan penyelia. Tapi apakah sudah ada lembaganya Bu untuk melakukan pelatihan ini? Pelatihannya kami melalui apa namanya halal centernya, melalui halal center gitu. Kalau untuk penyelia lewat LPH Bu. Oke, ya baik. Ya, Jadi ini adalah seperti pelatihan mandiri Bu ya? betul pelatihan saja. Pelatihan mandiri. Oh ya baik. Ya, tapi tidak ada, belum ada apa Sertifikat. namanya sertifikasinya, hanya pelatihan saja gitu. Oke, ya baik. Di sini yang ditanyakan adalah apa yang bisa dilakukan untuk apa kontribusinya ya untuk terhadap para penyelia halal yang sudah mendapatkan pelatihan di Halal Center tempat Ibu ya. Ya, terutama pengawasannya sih Bu, pengawasan. Oke, ya baik Bu. Jadi di sini bisa disarankan kepada para pelaku usaha untuk terus mengupgrade pengetahuannya, wawasannya dengan pelatihan secara berkala. Seperti itu Bu, karena sebetulnya memang nanti ketika ada pemeriksaan dari misal dari auditor halal biasanya akan menanyakan gitu, bagaimana gitu mekanisme dalam usaha menjaga kekonsistenan dari kehalalan. Karena tadi kan memang betul disebutkan di sini bukan hanya bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal, tapi
juga perlu dipastikan bagaimana menjaga kekonsistenan dari implementasi SJPH-nya. Nah, terkait dengan SJPH ini, maka tentu juga harus bisa di-update ya, melalui pengetahuan-pengetahuan terkait dengan standar kehalalan. Nah, terkait dengan update ini, maka tentu didapatkan dari pelatihan-pelatihan. Jadi nanti melalui pelatihan tersebut, selain mengupdate pengetahuan, juga nantinya bisa selain juga bisa menambah wawasan, juga bisa digunakan untuk memperbarui SJPH-nya. Seperti itu, Bu. Jadi eh, bisa disarankan kepada para pelaku usahanya untuk terus mengikuti pelatihan ya, Bu ya. Seperti itu. Baik. Kemudian ya, kemudian tadi pertanyaan yang selanjutnya Yang eh, kedua, nih, terkait ini semakin pemetaan, luas seperti pemetaan ya. Nah, ini ya, tadi seperti yang pertanyaan sebelumnya ya, bahwa untuk pemetaan kebutuhan penyembelihan halal baik untuk eh, reguler maupun self declare. Jadi eh, saat ini kami sudah hampir final ya dalam penyusunan regulasi penyembelihan halal. Ini khususnya memang untuk yang reguler. Karena apa? Untuk jalur self declare penyembelihan halal memang eh, belum diwajibkan untuk memiliki sertifikat pelatihan. Karena apa? Untuk self declare, karena memang titik kritisnya rendah, jumlah produknya tidak banyak, kemudian juga omsetnya tidak besar gitu. Biasanya pelaku usaha dengan skema self declare adalah pelaku-pelaku usaha skala mikro dan kecil gitu loh, di mana mereka ada kemungkinan memang tidak memiliki kemampuan untuk meng-hire seorang penyelia halal dan juga produk mereka yang sangat sederhana, titik kritis rendah gitu. Nah, ini maka untuk yang self declare belum diwajibkan untuk memiliki sertifikat pelatihan. Jadi mereka bisa menunjuk dirinya sendiri untuk sebagai penyelia halal. Seperti itu. Nah, jadi untuk regulasi terkait penyelia halal nanti yang akan kami sahkan itu yang terkait dengan reguler. Seperti misalnya gitu, eh, berapa satu penyelia halal bisa mengcover ada berapa usaha. Karena untuk saat ini ada satu penyelia halal itu memegang puluhan pelaku usaha. Nah, ini sebetulnya kan menjadi pertanyaan besar bagi kami gitu. Memang dalam regulasi kami belum mengatur hal tersebut. Tapi kan secara logika juga tidak mungkin gitu seorang penyelia halal memegang sampai puluhan pelaku usaha. Bagaimana dia bisa membagi waktunya untuk bisa mengawasi semua pelaku usaha tersebut sebanyak itu. Oleh karena itu dalam regulasi ini kami akan mengatur nanti maksimal ada berapa pelaku usaha yang bisa di backup. Jadi kami akan batasi seperti itu. Ini juga nanti dengan mempertimbangkan jarak. Jika berjauhan bagaimana, jika usahanya dalam satu area bagaimana, seperti itu. Jadi nanti kami mohon perkenannya untuk menunggu gitu karena ini kami sudah mau mendekati final dalam regulasinya. Seperti itu, Bu. Jadi nanti dari regulasi tersebut nanti bisa dipetakan gitu dengan jumlah pelaku usaha di Indonesia ada berapa dan dengan ketentuan satu penyelia halal hanya bisa membackup sekian usaha maka nanti bisa menjadi perbandingan gitu. Kira-kira berapa jumlah penyelia halal yang dibutuhkan? Seperti itu, Ibu. baik, Bu Tesia semangat. Semoga segera terbit ya, Bu, kami Ya, tunggu. iya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, silakan selanjutnya dengan Ibu Farah. Silakan Farah Dinar, Ibu Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya, Pak Osep, Ibu Tesia. Perkenalkan saya Farah, Bu. Saya mendaftar secara mandiri, Bu. Yang saat ini saya masih mendampingi sebagai pendamping halal, Bu, P3H. Nah, saya menjadi P3H itu sejak tahun 2023 sampai dengan hari ini. Nah, selama dari 2023 sampai sekarang memang banyak sekali istilahnya ilmu-ilmu wawasan yang memang saya dapatkan ya Bu terkait tentang regulasi yang selalu berubah-ubah terus kebijakan-kebijakan lain. Nah ini intinya saya memang mengikuti pelatihan ini untuk ya ingin upgrade saja Bu wawasan sehingga ketika nanti melakukan pendampingan istilahnya apa namanya saya bisa mengikuti ya sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini.
Kemudian untuk pertanyaan saya sebenarnya sudah terjawabkan sebelumnya, Bu. Jadi di lapangan memang saya bertemu juga dengan pelaku usaha yang memang skala pabrik, Bu, dan memang tidak masuk kategori self declare. Nah, untuk itu saya ikut pelatihan ini, dan pertanyaannya sebenarnya itu, Bu, untuk penyelia halal itu sebenarnya berapa perusahaan yang memang bisa kita handle seperti itu. Karena yang saya lihat dari teman-teman yang memang sudah berkecimpung di reguler itu memang uh, dengan satu sertifikat penyelia halal ini sudah bisa membackup puluhan, benar yang Ibu katakan, puluhan perusahaan. Nah, ya itu jawaban sebenarnya saya sudah tahu ya, Pak, menunggu regulasi untuk pembatasan berapa usaha. Intinya sih seperti itu, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Farah. Jadi Ibu sudah menjadi penyelia halal Bu ya dari tahun 2023. Pendamping, Bu. Oh, pendamping. Oh Ya. ya, baik, baik, baik. Jadi ya memang nanti ini peran pendamping itu menjadi sangat penting ya untuk bisa mengedukasi setiap pelaku usaha. Karena apa? Untuk pelaku usaha dengan jalur Sektikler, mereka memang belum diwajibkan untuk mengikuti pelatihan seperti itu ya. Jadi nanti terkait dengan pengetahuan kehalalan itu nanti bisa didapatkan dari para pendamping. Jadi ini merupakan salah satu langkah yang sangat baik ya, di mana Ibu mengikuti pelatihan ini. Dan nanti kami harapkan Ibu bisa men-sharing gitu ya pengetahuan yang Ibu dapatkan kepada para pelaku usaha untuk jalur yang self declare. Nah, di sini tadi pertanyaan Ibu sama ya terkait dengan berapa jumlah satu penyelia halal gitu ya untuk pelaku usaha yang bisa di backup Bu ya. Ya, baik. Ya, jadi doakan saja kami bisa segera mensahkan untuk regulasi tersebut. Nanti biasanya kami akan jika sudah ada kami akan regulasi tersebut akan ada di web BPJPH di menu regulasi. Seperti itu. Jadi nanti bisa secara berkala dicek di web kami. Jadi selain nanti mungkin kami akan lakukan sosialisasi gitu. Kami juga akan mencantumkan peraturan-peraturan yang terbaru di web kami agar bisa diakses oleh semuanya. Seperti itu, Bu. Jadi untuk pertanyaannya, jadi intinya sudah terjawab Bu ya. Sudah terjawab, Ya, Bu. iya baik. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bu sudah mengikuti pelatihan ini. Diharapkan nanti bisa menjadi uh, peran Ibu itu akan sangat membantu kami untuk bisa mengedukasi para pelaku usaha khususnya untuk jalur yang self declare. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan, ada kesempatan yang lain. Masih ada waktu buat kita berdiskusi. Silakan Bapak Ibu. Mungkin kita yang bisa. Boleh bertanya Pak? Oh, silakan. Silakan dengan Bapak siapa? Oh, Pak Joharis. Pak Silakan Joharis. Pak Joharis. Ya. Sedikit aja sih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tasya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Bu, kalau saya kan catering Bu, catering di apa namanya di lokasi. Yang itu bahan-bahan bakunya itu memang kita beli yang sudah ada yang frozen atau yang sudah kemasan. Nah itu nanti untuk untuk ini laporan kepada auditor apabila nanti dilakukan audit ke lapangan. Nah itu kira-kira lampiran apa itu Bu? Berupa laporan apa untuk mempersiapkan laporan-laporannya kepada auditor? Karena kan untuk proses ininya kita kita cuma mengolah yang mentah menjadi yang masak gitu ya, penyajian. Jadi itu kan untuk bahan-bahan kita beli dari supplier. Nah itu untuk laporan manifestnya nanti untuk kepada auditor. Seperti itu aja sih Bu Tesya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Ya, Jadi terima kasih Bu. ini untuk usaha catering di lokasi ya. Ya. Ini sepertinya ada feedback suaranya.
Jadi untuk catering ini memang bahan yang digunakan bahan frozen atau kemasan. Jadi Bapak hanya mengolah seperti itu ya. Nah, baik Pak. Jadi semua bahan yang digunakan dalam menu-menu di catering itu nanti sudah harus memiliki sertifikat halal. Baik itu yang frozen ataupun untuk bahan-bahan yang kemasan, itu yang pertama wajib sudah bersertifikat halal. Nah, seperti apa laporan nanti yang bisa Bapak siapkan untuk auditor? Jadi nanti pertama adalah sertifikat halal, gitu ya, dari semua bahan-bahan yang digunakan. Misalnya Bapak menggunakan bahan frozen, misalnya ayam di sini, atau udang, atau bakso gitu, maka eh, bahan-bahan frozen tersebut sudah harus bersertifikat halal dan Bapak sudah harus bisa eh, apa menunjukkan sertifikat halalnya. Jadi nanti Bapak bisa mengunduh di web BPJPH. Nanti Bapak bisa tunjukkan kepada auditor halal. Kemudian yang kedua, Bapak juga menyiapkan terkait dengan pembeliannya. Karena untuk catering ini biasanya pembeliannya itu kan mungkin dilakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali seperti itu. Jadi nanti untuk histori dari pembeliannya tersebut, Bapak bisa rekap, Bapak bisa tunjukkan ke auditor, ini loh kami membeli misalnya dari supplier X gitu. Kami beli tanggal sekian gitu. Dan ini untuk digunakan tanggal sekian. Jadi nanti dari riwayat pembelian tersebut bisa dipastikan juga bahan yang digunakan itu memang benar-benar masih layak. Jadi artinya bukan bahan yang tahun lalu dibeli untuk digunakan di tahun berikutnya, tidak seperti itu. Karena ini kan catering ya, jadi biasanya memerlukan bahan-bahan yang segar. Jadi pertama yang harus disiapkan adalah sertifikat halal, kemudian data-data dari pembelian masing-masing bahannya seperti apa, kemudian nanti proses produksinya seperti apa untuk masing-masing menu, gitu ya. Karena sebetulnya ya memang tidak hanya catering. Banyak produk-produk lain yang mereka menggunakan bahan bakunya itu berupa sudah kemasan dan mereka hanya mengolah kembali. Banyak yang seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya di sini adalah apa nanti yang bisa diperiksa oleh auditor halal? Auditor halal nanti akan memeriksa itu tadi pertama sertifikat halal bahan-bahan yang digunakan. Kedua, kalau untuk catering memang diperlukan data-data pembelian dari bahan-bahan tersebut. Baik itu pembelian mandiri ke supermarket atau melalui supplier, itu ada datanya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana proses produksinya. Dan khusus untuk catering biasanya juga nanti akan diperiksa lokasinya, terkait dengan higienitasnya, kebersihannya, gitu. Karena apa? Catering itu kan berupa langsung santap ya, pangan siap saji gitu. Jadi di sini sangat diperlukan higienitas tingkat kebersihan yang lebih tinggi dari untuk kategori bahan-bahan lainnya. Itu dari aspek kebersihannya itu nanti akan sangat diperhatikan oleh auditor. Seperti itu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah nanti bagaimana untuk distribusinya. Karena apa? Untuk bahan-bahan untuk barang-barang yang kemasan saja nanti auditor akan mempertanyakan ini distributornya apakah menggunakan distributor misalnya alat pengangkutnya apakah menggunakan kendaraan sendiri atau pihak ketiga. Kalau menggunakan kendaraan sendiri maka perlu dipastikan kendaraan tersebut memang hanya untuk mengangkut barang-barang yang dihasilkan sendiri gitu. Kalau menggunakan jasa ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus sudah bersertifikat halal. Taruhlah di sini menggunakan jasa logistik sebagai distributornya. Maka pihak ketiga tersebut harus sudah memiliki sertifikat halal. Karena apa? Kami perlu memastikan tidak hanya dari hulunya, tapi sampai dengan ke hilir. Jangan sampai bahan-bahan yang sudah dijaga kehalalannya, sudah dipilih yang bersertifikat halal semua. Kemudian dalam proses produksinya sudah benar-benar dijaga, tempat produksinya sebersih mungkin, sangat meminimalisir ya terjadinya kontaminasi gitu. Karena kontaminasi di sini bukan hanya dari bahan yang tidak halal, tapi juga bisa terjadi dari misalnya adanya hewan yang lewat seperti itu, dari hewan pengerat kah atau dari hewan
peliharaan kah atau dari hewan yang berterbangan kah. Nah, itu nanti juga perlu dijaga. Gitu. Jangan sampai ketika semua sudah dijaga, ketika pendistribusiannya ternyata menggunakan alat transportasi yang tidak dijaga, yang ternyata selain untuk mengangkut bahan yang sudah dihasilkan halal, tapi ternyata kendaraannya ini juga digunakan untuk mengangkut bahan-bahan lain yang belum jelas halalnya. Maka ini tentunya akan menjadi titik kritis lagi gitu Bapak dan Ibu. Bisa jadi nanti justru kontaminasinya terjadi ketika pendistribusian. Apalagi kalau untuk catering di sini, kalau memang menggunakan alat pendistribusian menggunakan kendaraan sendiri itu lebih baik. Tetapi jika menggunakan pihak ketiga, harus dipastikan perjanjian kerjasamanya bahwa kendaraan tersebut hanya untuk mengangkut bahan-bahan yang halal. Seperti itu. Jadi pertama adalah yang disiapkan sertifikat halal, kemudian proses produksinya seperti apa, kemudian juga terkait dengan distribusinya seperti apa. Seperti itu, Pak. Baik, Bu. Ya. Jadi nanti untuk sertifikat halal itu berarti dari suppliernya, Bu ya? Dari yang mensuplai ya? Iya, dari Iya, suppliernya. dari suppliernya. Atau Oke. kalau Bapak Kalau misalnya misalnya untuk frozen untuk ini kan frozen ini kan ada agak besar ya. sertifikat Ada halalnya sertifikat ya. halalnya ya. Ya, harusnya ada. Nanti Bapak bisa Nanti Bapak bisa telusuri dari nomor ID halalnya, Bapak bisa cek di web kami, BPJPH. Bapak bisa Bapak bisa mungkin bisa print dari situ, Pak. Oh, oke. Anunya ya, regis ya. sertifikat Sertifikat halalnya. halal. Iya. Oke, oke. Siap, Bu. Ya, terima kasih, Bu Ya. Desia. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Johari. Siap. Kasih. Silakan dilanjutkan dengan Ibu Fadila Rizka. Silakan Ibu Fadila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. kesempatannya Bu Tesia dan Pak Osep. Saya mau tanya, tadi kan dijelaskan bahwa ada pemeriksaan SJPH 1 kali setiap 4 tahun. Itu Iya. sudah jalan atau akan jalan atau bagaimana? Terus apakah wajib setiap PT atau acak atau bagaimana? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pemeriksaan implementasi SJPH memang saat ini untuk secara teknis lebih detailnya itu memang sedang kami susun juga bagaimana pedomannya itu karena memang ini membutuhkan benar-benar ya bagaimana cara pelaksanaannya di lapangan. Karena ini tentunya untuk semua produk kami tidak akan membeda-bedakan gitu karena semuanya nanti harus melalui pemeriksaan ini. Karena apa? Karena untuk memastikan karena untuk sertifikat yang saat ini berlaku sepanjang masa, maka ini menjadi tugas berat bagi pengawasan bagi kami gitu. Jadi dalam pengawasan nanti kami tentunya akan melakukan pengawasan implementasi SCPH ini ke seluruh pelaku usaha seperti itu. Nah, kalau untuk pelaksanaannya kapan, kami masih menunggu pedomannya secara lebih teknis lagi. Karena apa? Untuk saat ini kami juga sedang merangkum, merekap berapa jumlah pelaku usaha dan terlebih untuk saat ini juga kami baru memiliki 10 UPT di daerah gitu. Walaupun jangkauan untuk se-Indonesia, tapi kami juga tetap ingin bisa memastikan SDM kami cukup untuk bisa melakukan pengawasan sampai ke tingkat daerah seperti itu. Apalagi nanti kami memang dalam waktu dekat akan mensahkan kembali 15 balai lagi. Jadi nanti diharapkan dengan adanya SDM halal sampai ke tingkat daerah itu nanti akan bisa mengawal pengawasan, melakukan pengawasan membantu kami untuk bisa melakukan pemeriksaan implementasi SDPH sampai ke tingkat daerah. Seperti itu. Oke, sudah cukup Ibu Fadila? Sudah cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini ada yang di chat, hanya yang di chat minta Ya. nanti materinya di share Ibu. Mungkin nanti Ya. bisa melalui saya, nanti biar saya Ya. share kepada peserta. Ya, baik, baik Pak. Ya, silakan Ya, Bapak Ibu, bisa. mungkin satu pertanyaan masih bisa nih. Oke, oh terakhir. Oh Pak Revan, silakan Pak Revan. Ya, Terima sebentar. kasih Bapak Osep dan Bu Tes ya atas kesempatan yang diberikan ya. Saya Revan izin bertanya pertanyaan yang singkat saja ya Bu. Tadi Ibu kan memberi contoh tentang pemberian laporan berserta dokumentasi setiap 6 bulan sekali. Yang ingin saya tanyakan adalah
apa saja yang harus dijelaskan kepada karyawan-karyawan dan apakah harus setiap 6 bulan sekali atau bisa 1 tahun sekali atau bisa bahkan lebih? Itu saja, Bu. Terima kasih. Oh ya, ya baik. Terima kasih Pak Revan. Jadi ini terkait dengan sosialisasi Pak ya, sosialisasi ke sampai ke seluruh level dari manajemen. Jadi nanti ini tergantung dari kebijakan dari unit usaha, apakah akan melakukan sosialisasi ini misalnya setahun 2 kali kah, atau setahun 3 kali kah, atau setahun sekali kah, nanti itu masing-masing dari unit usaha. Yang jelas di sini nanti ada bukti apa materi yang di-share seperti apa, bukti kehadiran dari masing-masing yang di-share gitu ya, masing-masing personil yang mendapatkan pengetahuan ini, mungkin dari bagian apa, seperti itu. Ada bukti dokumentasinya, di mana artinya ini membuktikan bahwa setiap unit usaha itu menjalankan perannya. Jadi tidak hanya dari penyelia halal, tetapi juga seluruh personil yang terlibat dalam proses produksi ini memahami terkait dengan kehalalan, terutama terkait dengan kebijakan halal. Jadi kalau pengaturannya itu nanti silahkan dari masing-masing unit usaha dan itu perlu ada buktinya nanti ya Pak ya. Seperti itu. Baik, sudah jelas Terima Pak kasih ya, Revan? Bu. Ya, sudah Ya, jelas, Pak. baik, Terima kasih, Bu. ya, baik. Terima Baik, kasih Bapak Pak. Ibu sekalian. Terima kasih Bu Tesia. Mungkin sesi pertanyaan sudah berakhir. Masih ada beberapa menit Bapak Ibu. Mungkin dari Ibu sekali lagi terima kasih Bu Tesia atas waktunya. Mungkin ada closing statement Bu untuk kami semua di sini sebagai peserta. Silakan Ibu. Ya, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sudah mengikuti pelatihan ini. Diharapkan dari pelatihan ini bisa menambah wawasan, bisa memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Dan sekali lagi peran Bapak dan Ibu sebagai penyelia halal sangatlah penting. Karena apa? Para penyelia halal di sini menjadi ujung tombak pertama yang menjaga kekonsistenan kehalalan di setiap unit usaha. Jadi peran Bapak dan Ibu di sini sangatlah penting seperti itu. Jadi eh, peran dari semua stakeholder terkait dengan JPH ini baik misalnya BPJPH selaku regulator, kemudian dari LPH, dari LP3H, dari Komisi Fatwa, penyelia halal, auditor halal semuanya memiliki peran yang sangat penting. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Semangat mengikuti pelatihannya dan semangat dalam menjaga kekonsistenan kehalalan di tempat unit usaha Bapak dan Ibu. Semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas, eh, diberikan kemudahan, keberkahan karena tugas ini adalah tugas yang sangat mulia, tidak hanya bernilai di dunia tapi juga di akhirat karena terkait dengan kehalalan gitu. Jadi sekali lagi semangat mengikuti pelatihan sampai dengan akhir. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Gitu. Semoga Bapak dan Ibu bisa lancar dalam menjalankan tugas ke depannya. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu Tes ya. Terima kasih Ibu Tesia.